Halo sahabat YouTube. Hari ini kita ingin mereview sebuah mesin Mitsubishi, ya, yang mana mesin ini sudah lama sekali kita dengar dan banyak juga orang-orang yang sangat suka dengan mesin Mitsubishi ini. Nah, oke sahabat YouTube. Jadi Kermudi di Indonesia, kita akan membahas sedikit cerita tentang sejarah mengenai Mitsubishi, ya, mengenai mesin Mitsubishi ini. Oke sahabat YouTube. Jadi kisah Mitsubishi ini itu bermula pada tahun 1985, sahabat YouTube, ya. Kala itu Yataro Iwasaki yang merupakan pendiri Mitsubishi, ya, dia ini pendiri Mitsubishi, sahabat YouTube, dari asal Jepang, ya. Jadi dia mendirikan perusahaan Mitsubishi ini di tahun 1939. Dan pada saat itu juga Mitsubishi menyetop produksi kendaraan dan juga beralih memproduksi pesawat terbang militer, sahabat itu, pada beberapa tahun setelah itu, ya. Nah, jadi sahabat itu, Mitsubishi ini juga merupakan salah satu produsen otomotif yang sudah ada cukup lama sekali di Indonesia, ya. Mesin ini sudah cukup lama sekali. Ini di Indonesia sendiri, ya, sahabat YouTube, ya. Dan juga nama besar mobil Mitsubishi ini juga cukup erat kaitannya dengan masyarakat, karena banyak model-model yang menjadi andalan masyarakat Indonesia, sahabat YouTube. Tetapi sahabat YouTube, sebenarnya Mitsubishi ini itu lebih kental dikenal sebagai produsen mobil bertenaga, ya, sahabat YouTube, ya. Dan juga beberapa mobil yang cukup terkenal di eranya, ya, di eranya Mitsubishi. Di eranya Mitsubishi itu kan banyak, ya. Ada yang Mitsubishi Lancer, Mitsubishi Eterna, ada juga Mitsubishi Galant, dan juga ada Mitsubishi yang baru sekarang, MX hingga Pajero. Untuk saat ini pun menjadi model yang cukup populer di Indonesia, ya. Nah, sahabat YouTube, akan tetapi nih sahabat YouTube, ya, masih banyak juga sebenarnya di Indonesia ini orang-orang yang belum mengenal percikan sejarah dari Mitsubishi ini. Nah, jadi Mitsubishi ini, sahabat itu, memang Yataro Iwasaki ini dia dari Jepang yang juga merupakan pendiri Mitsubishi, ya, mendirikan perusahaan. Nah, sahabat itu, jadi si Iwasaki ini pada saat itu bukanlah mendirikan perusahaan otomotif, juga melainkan Iwasaki ini mendirikan perusahaan pengiriman, sahabat YouTube, ya. Nah, selanjutnya sahabat itu, selama beberapa tahun berjalan, perusahaan ini yang dikomandoi oleh si Iwasaki ini juga tak berjalan mulus, sahabat itu. Perusahaan ini juga kerap berguncang hebat yang dikarenakan faktor ekonomi pada waktu itu. Oh ya, sahabat itu, pada pertama kali perusahaan ini itu bernama Mitsukawa Shokai. Nah, yang pertama perusahaan ini bernama pertama itu Mitsukawa Shokai, dan juga sempat berubah menjadi Mitsubishi Shokai. Nah, sahabat itu,
Jadi dari Mitsubishi Shokai, nama ini pun berubah menjadi Mitsubishi Jokisen Kaisha, dan terakhir menjadi Yubin Kisen Mitsubishi Kaisha. Nah, sahabat YouTube ya. Jadi sahabat YouTube, setelah melalui proses yang panjang di tahun 1917, akhirnya Mitsubishi ini resmi memproduksi mobil pertama mereka dengan nama model A mobil. Nah, mobil A ya. Ini juga merupakan mobil yang diproduksi massal untuk para pejabat pemerintah Jepang pada waktu itu, sahabat YouTube ya. Nah, di tahun 1939 Mitsubishi ini menyetop produksi kendaraan, sahabat YouTube, dan beralih kepada memproduksi pesawat terbang militer. Jadi di tahun 1939 jadi dia menyetop dan beralih ke produksi pesawat terbang militer. Wow, amazing ya, sahabat YouTube ya. Jadi next, sahabat YouTube, pesawat tersebut itu merupakan A6M0 yang juga digunakan untuk melakukan pengeboman di kawasan Pearl Harbor, Kepulauan Hawaii. Nah, barulah di tahun 1970-an Mitsubishi ini resmi menjalin kerjasama dengan Presiden Kerama, ya, dengan Presiden Kerama Yuda, dan ditetapkan sebagai distributor resmi Mitsubishi di Indonesia. Nah, sahabat YouTube, sejak saat itulah Mitsubishi ini selalu mewarnai industri otomotif di Indonesia, sahabat YouTube. Jadi perlu kita bicarakan, kita bahas tentang sejarah Mitsubishi di Indonesia ya. Bagaimana sih sejarah Mitsubishi di Indonesia ini? Dan ini juga penuh dengan cerita, sahabat YouTube ya. Oke, next, sahabat YouTube. Lalu mobil apakah yang menjadi produksi pertama di Indonesia? Ya, mobil pertama yang dibuat untuk Indonesia merupakan kendaraan komersial, yaitu Fuso, yang dimiliki oleh deretan mobil sedan seperti Galant Sigma tahun 2000. Dan di tahun 1973 Mitsubishi ini juga sempat menjual Mitsubishi Colt Galant GTO, sahabat itu, dengan jumlah yang terbatas. Dan 10 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1983, Mitsubishi ini memperkenalkan Pajero secara perdana ke dunia. Jadi Pajero ini, sahabat YouTube ya, mereknya si Mitsubishi ini memang sekarang sangat familiar sekali, dan sekarang juga sangat famous ya dengan Pajero ini. Ada Pajero Sport dan Pajero yang lainnya. Jadi tepat Pajero itu diciptakan, dipasarkan pada tahun 1983 ke dunia. Dan Pajero ini generasi pertama juga sempat digunakan untuk balap Paris Dakar Rally dan memenangkan ajang tersebut, sahabat itu. Jadi kala itu nama Mitsubishi ini kian melambung di kancah internasional karena menang daripada balapan ya. Nah, ditambah lagi dengan banyaknya sedan Mitsubishi yang mengikuti ajang rally seperti Eterna, Galant, VR4, Lancer Evolution Series di tahun 1990. Dan Mitsubishi merilis mobil yang diklaim akan mengganggu Toyota Supra, yaitu 3000 GTO. Dan sebenarnya, sahabat YouTube, masih banyak lagi ya cerita yang bisa kita sampaikan mengenai percikan sejarah Mitsubishi ini ya. Nah, kini sahabat YouTube, Mitsubishi
Mitsubishi tengah menikmati masa keemasannya. Lewat apa maksudnya itu? Lewat LMPV andalannya, ya, expander yang sekarang ini memang sangat banyak diminati. Mitsubishi Expander saat ini tengah menjadi produk terlaris di Indonesia di bawah Pajero Sport. Nah, Expander ini dengan harganya yang terjangkau dan juga dengan bodi yang ramping dan juga yang sangat baik sekali, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, tidak sama seperti Pajero Sport yang bodinya sangat besar sekali, ya. Itulah yang sekarang ini sedang melambung dan sangat banyak orang-orang di Indonesia yang sekarang meminati Mitsubishi, yang pertama Pajero dan yang kedua adalah Expander. Nah, next sahabat YouTube, ya, jadi Mitsubishi Group, ya, Mitsubishi Group ini merupakan perusahaan Jepang yang menaungi berbagai perusahaan yang berbagi merek dagang dan bagian perusahaan Mitsubishi. Perusahaan ini sahabat YouTube didirikan pada tahun 1870 sebagai perusahaan pelayaran oleh Yataro Iwasaki, ya, Mitsubishi Corporation. Jadi jenisnya ini itu jenisnya publik, simbol saham itu TYO LSI, ya, industri konglomerat sahabat YouTube. Jadi didirikan ulang itu tahun 1954. Pendirinya itu Yataro Iwasaki. Kantor pusatnya sahabat YouTube Mitsubishi ini ada di Jepang. Nah, jadi ada di Jepang. Untuk wilayah operasi itu seluruh dunia ada Mitsubishi sahabat YouTube. Nah, jadi tokoh kuncinya itu ada Yataro Iwasaki, ya, pendiri. Terus juga ada Yorihiko Kojima, ada Herman, dan juga ada Ken Kobayashi, presiden dan CEO. Pendapatannya ini sangat luar biasa sekali sahabat YouTube, ya. Di tahun 2011 ini pendapatan itu juga mencapai 19.233,443 juta, ya. Nah, laba operasi itu mencapai 3.106.141 juta tahun 2011. Nah, laba bersihnya itu mencapai 463.188 juta. Asetnya itu total 11.347.442 juta. Total ekuitas itu mencapai 3.600.990 juta. Waduh, luar biasa sekali, ya, sahabat YouTube. Nah, jadi jika sahabat YouTube ingin mengunjungi website, ya, mitsubishi.com. Wow, amazing. Oke, next sahabat YouTube. Perusahaan Mitsubishi itu pertama kali didirikan sebagai perusahaan pelayaran oleh Yataro Iwasaki tahun 1834 dan 1885. Pada tahun 1870 dan pada tahun 1873 namanya diubah menjadi Mitsubishi Shokai yang sudah saya jelaskan seperti yang di atas tadi. Nah, Mitsubishi ini sama itu terdiri dari dua kata, Mitsu yang berarti tiga dan Hishi yang menjadi. Nah,
berarti bermakna 3 yang menjadi, ya. BC yang berarti di bawah, ya. Dan karenanya terdapat 3 buah belah ketupat yang cermin dalam logonya yang terkenal. Ya, artinya pula sebagai 3 berlian. Ya, sahabat itu 3 berlian, ya, dengan 3 ketupat yang simple, yang menarik seperti itu, sehingga produknya dikenal di seluruh dunia. Next, sahabat itu, Mitsubishi ini telah didirikan pada tahun 1870, 2 tahun setelah restorasi Meiji, dengan jasa pengiriman sebagai bisnis inti. Hal ini, sahabat YouTube, juga ditandai dengan mulainya pertambangan untuk mendapatkan batu bara yang dibutuhkan untuk kapal. Nah, dan sahabat YouTube, pembuatan kapal dari pemerintah untuk memperbaiki kapal yang digunakan, mendirikan sebuah pabrik besi untuk memasok besi ke pembuatan kapal, memulai bisnis asuransi laut untuk melayani pengiriman dan sebagainya. Kemudian di sahabat itu, sumber daya manajerial dan kemampuan teknologi yang diperoleh melalui pengoperasian kapal yang digunakan untuk memperluas usaha lebih lanjut ke pembuatan pesawat dan peralatan. Demikian pula, sahabat YouTube, pengalamannya dalam hal pelayaran luar negeri mengakibatkan perusahaan ini masuk ke bisnis perdagangan. Perusahaan ini memulai pertambangan batu bara pada tahun 1881 dengan membeli tambang Takashima dan Pulau Hashima pada tahun 1890 untuk memproduksi besar bahan bakar armada kapal uap. Nah, sahabat itu, perusahaan ini itu juga melakukan diversifikasi pada pembuatan kapal, perbankan, asuransi, pergudangan, dan perdagangan. Kemudian diversifikasi juga dilakukan ke dalam sektor-sektor seperti kertas, baja, kaca, peralatan listrik, pesawat, minyak, dan real estate. Dan Mitsubishi ini juga sahabat itu sebagai perusahaan berbasis luas, ya, memainkan peran penting juga dalam modernisasi industri Jepang. Diversifikasi ini akhirnya menghasilkan 3 anak perusahaan. Mitsubishi Bank sekarang bagian dari Mitsubishi UFJ Financial Group, didirikan pada tahun 1919. Setelah pecah Bank of Tokyo pada tahun 1996 dan UFJ Holding pada tahun 2004, Mitsubishi menjadi bank terbesar di Jepang. Contoh anak perusahaan Mitsubishi itu banyak sekali, sahabat YouTube, ya. Ada Mitsubishi Corporation yang didirikan pada tahun 1950, perusahaan perdagangan terbesar di Jepang. 2. Mitsubishi Heavy Industry yang meliputi perusahaan-perusahaan industri alat-alat berat. 3. Mitsubishi Motor, produsen otomotif terbesar ke-6 di Jepang. 4. Mitsubishi Atomic Industry, perusahaan pembangkit listrik tenaga nuklir. 5. Mitsubishi Chemical, perusahaan kimia terbesar di dunia. 6. Mitsubishi Power System, sebuah perusahaan pembangkit listrik. Itulah 6 daripada Mitsubishi, anak perusahaan yang sudah sangat terkenal untuk saat sekarang ini, sahabat YouTube, ya. Wow, luar biasa. Next, sahabat YouTube, jadi kita ingin mengetahui bagaimana profil perusahaan itu Mitsubishi yang ada di Indonesia, ya. Memang PT Mitsubishi Motor Kramayuda Sales Indonesia
yaitu sebagai distributor resmi kendaraan Mitsubishi Motor di Indonesia, baik itu kendaraan penumpang maupun kendaraan niaga ringan ya. Nah, jadi struktur perusahaan sahabat itu, kendaraan Mitsubishi Motor telah hadir di Indonesia sejak lebih dari 40 tahun lalu. Pertanggal itu 1 April 2017, PT Krama Yuda 3 Berlian Motor melakukan restrukturisasi bisnis dan mengalihkan bisnis distribusi kendaraan penumpang dan niaga ringan merek Mitsubishi Motor di Indonesia kepada PT Mitsubishi Motors Krama Yuda Sales Indonesia. Nah, sahabat YouTube, restrukturisasi ini bertujuan untuk lebih fokus pada setiap segmen pasar serta untuk merespon dan berkontribusi pada setiap permintaan dari masing-masing segmen pasar ya, dengan cepat dan fleksibel tentunya. Jadi melalui perubahan struktur organisasi ini, Mitsubishi ini sahabat YouTube juga bertujuan untuk terus berkembang dan memperluas produk dan layanan dengan kualitas yang lebih baik tentunya ya. Yang tentunya juga hal ini itu diperuntukkan bagi konsumen setia kendaraan Mitsubishi dan juga masyarakat Indonesia. Nah, bidang usahanya itu distributor resmi kendaraan Mitsubishi di Indonesia ya, dari Mitsubishi Motor Corporation. Nah, sahabat itu pemegang saham dari PT Mitsubishi Motor Krama Yuda Sales Indonesia ini, pertama Mitsubishi Corporation, dan yang kedua PT Krama Yuda, dan yang ketiga Mitsubishi Motor Corporation. Nah, jadi 3 ini pemegang saham untuk saat ini yang ada di Indonesia. Bahkan di Indonesia satu Indonesia 34 provinsi yang ada juga menggunakan produk-produk Mitsubishi ini. Memang luar biasa sekali. Jadi sahabat YouTube, alamat kantornya itu di Pulau Gadung, Jakarta Timur ya, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Proyek Pulau Mas, Jakarta Timur. Silakan jika yang berminat boleh pergi ke sana. Dan alamat pabriknya PT Mitsubishi Motor Krama Yuda Indonesia, kawasan G11C ya, IIC Box CH nomor 1, Kota Delta Mas, Desa Pasir Ranji, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Silakan sahabat itu yang ingin ya. Dan alamat kantor Spare Part Center, Jalan Madura 1, Blok L 17, kawasan industri MM 2100, Cibitung, Kabupaten Bekasi. Silakan sahabat YouTube yang berkeinginan untuk melihat produk Mitsubishi ini ya, boleh saja berkunjung ke Bekasi ya, yang ingin melihat bagaimana proses produksi daripada produk-produk Mitsubishi ini. Tidak jauh, hanya di Bekasi saja. Next sahabat YouTube, jadi kita ingin memberitahu sahabat YouTube ya, sejarah dan prestasi Mitsubishi lebih kurang selama 46 tahun di Indonesia. Jadi PT Krama Yuda 3 Berlian Motor ini sahabat YouTube ya, authorized distributor mobil Mitsubishi di Indonesia, genap berusia 46 tahun. Itu ya, 46 tahun. Nah, lama juga ya.
Nah, seperti apa sih sahabat YouTube sejarah daripada KTB untuk menjadi salah satu perusahaan otomotif termuka di Indonesia? Seperti apa? Dan kita lihat bahwa suksesnya perusahaan KTB ini diawali oleh kerjasama antara PT Kramayuda dan Mitsubishi Corporation. Kerjasama itu ditandai dengan penandatangan kerjasama antara Presiden Komisaris PT Kramayuda Haji Jarnobi Said dengan Mr. Chujiro Fujino dari Mitsubishi Corporation. Nah, kerjasama ini sampai YouTube juga menandai berdirinya PT Kramayuda 3 Berlian Motor pada tahun 1970. Jadi selama 46 tahun di industri otomotif Indonesia, KTB telah meraih banyak sekali keberhasilan dan penghargaan sahabat YouTube, baik dalam hal perjuangan, produk, kontribusi kepada masyarakat maupun sebagai perusahaan, ya, maupun kepada perusahaan. Nah, sahabat YouTube, jadi KTB dengan 3 pilar penjualannya itu, yang pertama komersial vehicle (CV), commercial light vehicle, ya, dan passenger car. Jadi sukses meraih pencapaian penjualan di masing-masing segmen. Nah, misalnya sahabat YouTube, di segmen CV, Mitsubishi dengan jajaran produk Fuso, Coal Diesel, ya, Coal Diesel dan traktor Heat berhasil mencapai angka penjualan 1.132.234 unit. Bahkan Coal Diesel terus menjadi market leader sejak pertama kali dipasarkan pada tahun 1976 sampai saat ini. Nah, sahabat YouTube, diperkirakan angka penjualan ke 1 juta unit akan dicapai pada awal tahun 2018 ya, 2017 yang lalu, ya. Pencapaian 1 juta dari tahun 76. Nah, pada segmen LCV, Mitsubishi dengan model kendaraan Colt L300, T12SS, dan Triton juga telah mencapai angka penjualan 1.207.185 unit. Bahkan dua produk segmen LCV yaitu Colt L300 dan Triton menjadi market leader sejak pertama kali produk ini dipasarkan di Indonesia, sahabat YouTube, ya. Nah, jadi sahabat YouTube, Colt L300 selama lebih dari 32 tahun telah menjadi market leader di kelas small pickup 4x2, ya. Dan sementara Triton menjadi market leader di kelas pickup 4x4 sejak tahun 2004. Nah, ini yang menarik sahabat YouTube, ya. Ini yang menarik sekali. Di segmen kendaraan penumpang, KTB telah melakukan revitalisasi produknya itu sejak tahun 2008 untuk memenuhi keinginan konsumen dan memperkuat posisinya di pasar tentunya. Dan dengan jajaran produk seperti All News Pajero Sport, Delica, Outlander Sport, dan Mirai, total penjualan Mitsubishi di segmen ini mencapai volume 316.658 unit. All New Pajero Sport juga sukses sahabat YouTube dengan angka penjualan yang mencapai angka 18.370 unit sejak peluncurannya pada Januari 2016. Ya, pada Pajero muncul pada Januari 2016. Nah, Pajero Sport ini pun telah menjadi market leader di kelas medium SUV 4x4 sejak 2010 hingga saat ini 2020 sahabat YouTube. Bahkan juga terpilih sebagai Car of the Year di tahun 2016 untuk Pajero Sport sahabat YouTube. Nah, KTB juga tidak fokus pada aktivitas penjualan, tapi juga terus meningkatkan layanan purna jual, dan untuk itu sahabat YouTube, KTB juga terus mengembangkan jaringan dealer Mitsubishi di Indonesia. Sampai saat ini sudah berjumlah 253 dealer se-Indonesia, 34 provinsi yang ada di Indonesia sahabat YouTube. Wow, luar biasa sekali, 253 dealer
yang ada di 34 provinsi di Indonesia. Luar biasa sekali. Dan ini perlu dibanggakan dan diapresiasi sahabat YouTube ya. Inilah sahamnya yang saat sekarang ini sudah banyak sekali. Dan ini juga merupakan produksi dari luar negara sehingga dia menjadikan sahamnya di Indonesia. Tapi banyak kita lihat bahwa produksi dari kendaraan ini banyak dari luar negara yang memproduksikan dan memberikan biaya kepada orang-orang yang ada di Indonesia. Dan ini juga tidak akan bertahan lama jika tidak ada kekompakan tim dalam menjalankan aktivitas ini sahabat YouTube. Dan kita juga akan menunggu sebuah perusahaan hebat di Indonesia bergerak di bidang otomotif dan akan dipasarkan juga di luar Indonesia, di internasional, mengenai produk-produk Indonesia yang berkualitas dan terbaik juga. Tentunya produk-produk kita ini yang menjadi sorotan dunia luar. Tetapi yang harus kita pahami bahwa produk Indonesia ini harus dikenalkan. Sebenarnya produk-produk pribumi lah yang harus berjaya.